Furqan itu, Quran itu petunjuk bagi manusia, pedoman dan pembeda antara hak dan batil. Seakan-akan hanya itu saja. Tapi kemarin sudah kita kupas panjang lebar tentang pengertian hudan, yang intinya hudan itu di ujung-ujungnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran itu adalah hakama. Apa itu? Hukum atau wabayyinati minal huda. Wabayyinah, dan dibukti nyatakan dari petunjuk tersebut. Jadi bicara bayan, kemarin bicara kenyataan. Bicara kenyataan berarti bicara alam semesta kita ini, bicara dunia. Alam akhirat nyata nggak? Nyata, tapi belum pernah kita alami. Yang sedang kita alami adalah alam semesta yang ada dunia. Nah, bicara alam itu pasti bicara sistem. Ditemukan pulau baru, diberi nama negara Anu. Ya, jadi nggak boleh ada salah satu pulau yang tidak ikut ke negara lain. Artinya kalau sudah bicara alam, pasti bicaranya adalah sistem atau negara. Nah, kalau bicara sistem, maka kita harus bicara khilafah. Jadi Quran itu sebenarnya membicarakan khilafah bagi orang-orang beriman. Karena hanya ada dua sistem itu. Sistem hak dan sistem batil. Nah, baru orang yang sudah berada dalam sistem khilafah, maka dia akan mampu menfurqon. Apa itu furqon? Membeda. Jadi furqon akan timbul ketika orang berada dalam sistem khilafah. Walaupun jengkotnya panjang, walaupun pendidikannya ngambil dari luar negeri, nggak mampu menemukan hak dan batil. Dan hak dan batil itu selalu ada. Dan ini nanti suatu ketika akan dipertemukan. Jadi kita ini jangan pernah menghayal bahwa kita ini main-main. Jangan pernah menghayal kita ini organisasi biasa. Organisasi ketika kita mau seneng berangkat, kalau enggak kita istirahat, bukan. Tapi kita ini sengaja sudah transaksi jual beli kepada Allah. Apa yang kita jual? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sudah kita jual kepada Allah melalui baiat ini harta dan diri kita. Dan kita rela ditebus sama Allah, dibayar dengan Allah jannah. Surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Jangan sampai surga yang seluas itu kita nggak dapat sepetak pun. Apa nggak rugi? Ya, surga yang seluasnya seluas langit dan seluas bumi. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menemukan berapa luasnya langit dan berapa luasnya bumi. Kita nggak ada tempat walaupun semeter di surga. Na'udzubillah. Ya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, tadi disampaikan oleh Mas Ulumah, takwa itu adalah praktek pelaksanaan ketaatan melalui struktural. Ya, walaupun kondisi kita hari ini luar biasa. Ya, begitulah cara mereka sesuai dengan firman Allah, liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka akan sengaja memupus harapan kita. Semangat kita ini akan mereka redamkan dengan ucapan-ucapan mereka. Nah, ini bisa kembali zaman yang sekarang ini kembali kepada zaman Rasulullah awal-awalnya. Seperti kembali Rasulullah dulu dengan dakwah Siron. Ya. Berapa tahun Rasulullah dakwah Siron ini? 3 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu usia 40 tahun, itu nggak ada jenjang-jenjang pisan gitu. Jadi terus nggak ada istirahat belajar. Ya, hanya beberapa bulan saja menunggu wahyu berikutnya. Ya, seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan menghilang itu berapa? Kurang lebih 19 tahun. Ya. Jadi kalau Nabi Isa itu sempat nggak terdeteksi kurang lebih 19 tahun. Jadi umur 20 sampai 29. Jadi berapa itu? 19 tahun. Baru nongol kembali usia 30. Itu yang ada di Injil, yang ada di Bible. Tapi kalau dalam Al-Quran, enggak. Rasulullah semenjak 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terus sampai matinya. Dari cara-cara berdakwah, yang pertama yaitu Siron, dengan cara sembunyi. Ketika Rasulullah dengan cara sembunyi, itu Allah mengajarkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah melalui Jibril, wahai Muhammad, ketika kamu akan berdakwah, itu dakwahlah seperti saya menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Jadi itu, nah maka pernah saya singgung, jadi manusia itu kadang Allah lafadzkan al-insan, Allah lafadzkan an-nas, Allah lafadzkan al-ines, Allah lafadzkan al-bashar. Beda. Ketika Allah sudah lafadzkan al-insan, maka khalaqal insani fi ahsani taqwim. Ini adalah sebuah contoh struktural. Maka ya Rasulullah, dakwahlah kamu seperti aku menciptakan manusia. Kata Allah itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Khalaqal insana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alakun. Alak itu artinya apa? Kalau dam itu darah. Alaqotun. Alaqotun itu keterkaitan. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia ya min alaq dengan cara keterkaitan. Keterkaitannya apa? Dijabarkan dalam ayat lain. Pertama, bagaikan air mani. Yang kedua, berubah menjadi terus. Jadi dakwahnya Rasulullah seperti Allah menciptakan manusia. Siapa orang yang pertama didakwah oleh Rasulullah? Pertama didakwah oleh Rasulullah. Istrinya Khadijah. Luar biasa itu. Khadijah ini luar biasa. Ya. Luar biasanya apa? Beliau tidak menolak. Memang ada istri Nabi yang menolak? Ada, yang sampai sekarang dipatungkan itu. Ketika diteliti sudah 3.000 tahun sekian istrinya Nabi Lut. Ya. Yang bernama siapa? Yang namanya Tifhah. Nah, itu menolak tuh. Ya, dia lebih condong ke orang-orang yang itu. Apa itu? Mendukung orang-orang laki-laki, suka laki-laki gitu. Ya. Iya. Ini adalah pertama. Bahkan Khadijah untuk meyakinkan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, mengantarlah beliau kepada seorang pendeta. Ya pendeta yang taat, hafal, ya, hafal di Injil yang nantinya dihafal pula kita hari ini orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Apa yang kemarin kita hafal? Ismuhu Ahmad. Nanti akan datang di akhir zaman seorang pemimpin yang namanya Ahmad. Ahmad boleh, Muhammad boleh. Ada 5 nama Nabi Rasulullah SAW. Yang populer itu maksudnya. Nah, baru yang kedua setelah Khadijah, orang yang terdekat dengan Rasulullah siapa? Masih ingat? Malik. Ali. Orang kedua setelah Khadijah. Hah? Ayo, siapa coba? Orang yang paling dekat serumah. Zaid bin Haris. Bin Harisah. Zaid bin Harisah ini seorang budak yang dahulu pernah menjadi Zaid bin Muhammad. Sebelum ditegur oleh Allah dalam Al-Quran surat berapa itu? Surat Al-Ahzab ayat 40, coba lihat kalau nggak salah. Ya, baik. Pertama saya akan cerita tersendiri tentang Zaid. Zaid itu dulunya bukan seorang budak. Ya. Dia adalah seorang anak kepala suku. Jadi sebelum ada Islam. Nah, setelah mereka ini berperang, akhirnya kepala suku yang dipimpin oleh Harisah ini kalah. Maka jadilah Harisah ini tawanan perang. Dijual dari pasar ke pasar nggak laku, maka dibelilah oleh Khadijah. Setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah, maka Zaid ini dihikmatkan kepada Rasulullah, dijadikan pembantunya Rasulullah. Yang kedua, Zaid bin Haris itu dahulu namanya Zaid bin Muhammad. Karena saking cintanya Nabi Muhammad, maka binnya dirubah sampai turun ayat itu, ya. Jadi nggak boleh bin ini dirubah. Kalau nggak ketemu seumpama
Saya ngambil anak dari panti asuhan. Sudah saya cari bertahun-tahun, ini bapaknya siapa? Nanya dokternya, nanya penjaganya, nggak ada yang tahu. Maka nggak boleh bin Abdul Hamid, tapi namanya Maula Abdul Hamid. Semua Ahmad yang saya ambil ini, Ahmad Maula Abdul Hamid, nggak boleh bin. Jadi nggak boleh dinisbatkan kepada selain bapak, nggak boleh menisbatkan itu. Jadi seakan-akan melupakan sang bapak. Nah, inilah kisahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bin Zaid bin Muhammad setelah turun tadi 30 haram hukumnya. Yang kedua, Zaid bin Haris ini pelajaran sebenarnya. Jadi kalau sejarah itu kadang-kadang asbabul nuzulnya diperbolehkan anu-anu dan itu dari sejarah. Zaid bin Haris ini pernah nikah, tapi akhirnya cerai. Zaid nikah sama, ada yang ingat? Namanya Zainab. Jadi Zainab sama Haris ini nikah akhirnya bercerai. Nah, ini turun perintah dari Allah langsung. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan istri anak angkat. Jadi boleh. Pak Rijal punya anak angkat, ya, namanya Zaid. Zaid nikah sama Zaidah, cerai. Pak Rijal nikahin mantan istri anak angkatnya, boleh. Seperti Rasulullah SAW menikahi Zainab, mantan istrinya Zaid. Siapa nih? Zaid, bener. Ya, Zainab. Maka ada istri Rasulullah yang namanya Zainab kan? Nah, yang ketiga, cerita tentang Zaid. Jadi Zaid ini bapaknya namanya Harisah. Harisah ini dengar bahwa sekarang Zaid telah berada di salah satu pemimpin Quraisy, Muhammad namanya. Maka datanglah Haris menemui Nabi Muhammad SAW. Apa kata Haris? Wahai Muhammad, saya belum menemukan nih Harisah ini sampai sekarang masuk Islam atau belum. Jadi saya belum pernah membaca ketemu Harisah masuk Islam atau belum. Maka saya nggak berani. Nah, ketika Harisah ini datang kepada Rasulullah, cerita dia. Wahai Muhammad, sesungguhnya Zaid ini, ceritain, saya ini dulu kepala suku, ketika kita perang, kita kalah, maka akhirnya Zaid ini dijual pasar-pasar dan nggak laku. Akhirnya dibeli oleh Khadijah. Nah, sekarang saya dengar-dengar, sekarang sudah diserahkan pada engkau. Saya ingin mengembalikan anak saya agar menjadi merdeka. Memerdekakan budak. Maka dalam Quran, ada nggak perintah memerdekakan budak? Ada. Nah, akhirnya dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah, akan saya bebaskan anak saya. Tebusannya berapa? Kata Rasulullah SAW, oh, silahkan saja, nggak usah ditebus. Saya kembalikan kepada Zaid. Maka akhirnya Harisah nemuin Zaid, mau dibebaskan, Rasulullah tidak minta tebus. Apa kata Zaid? Demi Allah, tidak sehari pun saya akan meninggalkan Rasulullah SAW. Jadi lebih memilih Rasulullah sebagai orang tua angkat daripada orang tua kandung. Maka di dalam Islam ketika kita punya budak, pertama ya ajarkan kepada mereka Islam. Tuh, pertama. Yang kedua, berperilakulah kepada budak seperti keluarganya sendiri. Dan ini terbukti. Zaid nggak mau ngikut orang tua kandung. Kalau perilaku Nabi Muhammad nggak sebaik anaknya, kira-kira mau nggak dia diajak? Sering dibentak-bentak, suruh ngarit, ya sudah, nggak usah dengar begitu, ada bapaknya langsung lari. Dan yang terakhir, yang paling mulia, bebaskan budak tersebut. Ya, baik. Yang terdekat masih bicara darah. Anak-anak Rasulullah. Anak-anak Rasulullah. Rasulullah itu anaknya berapa? 5 berapa? Masa kalah sama Mbah Google? Kan sekarang ini orang kenapa malas belajar sekarang? Karena punya Mbah Google. Walaupun kadang-kadang Mbah Google itu bohong juga. Berapa anak Rasulullah? Ada yang ingat? Anaknya ada 7. Laki-lakinya berapa?
3. 4 atau 3? Perempuannya 4. Yang laki-laki siapa namanya? Namanya Qasim. Tapi ini urutan yang terakhir. Kedua. Yang pertama Ibrahim. Qasim yang terakhir Abdullah. Anaknya 4. Yang perempuan. Siapa? Umi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, terus Fatimah Az-Zahra. Nih, 7-7-nya masuk Islam. Coba. Emang ada anak Nabi yang nggak masuk Islam? Nggak ada kan, masuk semua ya? Maka 5 nama yang sudah diabadikan dalam hadis Rasulullah. Ya, 5 nama yang sudah diabadikan hadis Rasulullah, penghuni tetap surga neraka. Di antaranya ada Fir'aun, Kan'an, istrinya Abu Lahab, istrinya Nabi Lut, dan satu lagi siapa? Yang gendong membawa apa namanya, gereja tertua di dunia. Jadi pembawa patung arca ke samping Ka'bah. Siapa namanya? Amr bin Lubai. Dan yang lain-lainnya nanti ada Namrud, ada pembantunya Amrud, siapa itu? Panglimanya Namrud itu dalam Al-Quran, Namrud wa Haman. Jadi Haman itu panglima sebenarnya. Jadi Namrud sebagai rajanya, panglimanya, bahasa Arabnya Haman. Itu orang-orang yang diabadikan oleh hadis Rasulullah sebagai penghuni neraka. Nah, baru setelah ini anak-anaknya selesai, maka masuk Ali. Ya. Ali. Belum jadi menantu ini mah. Belum. Ya, orang ini juga masih kecil-kecil. Nah, Ali ini kenapa milih Rasulullah? Dulu Abu Lahab ini pernah merasakan pailit. Ya. Ketika terjadi krisis pembaikotan ekonomi. Jadi Bani Hasyim nggak boleh berhubungan dengan bani-bani yang lain. Nah, ini mengalami krisis yang cukup menderita. Walhasil pada saat itu bapaknya menyerahkan, siapa di antara kalian yang mau ikut membantu ngurusin anak saya. Pada saat itu Hamzah yang lebih dominan untuk mengurus, tapi akhirnya Ali sendiri yang memilih ikut Rasulullah SAW. Maka Ali ini dididik oleh Rasulullah dari kecil. Maka wajar saja PBLB-nya yang bisa mengalahkan Rasulullah. PBLP. Nggak ada yang bisa mengalahkan Ali kecuali Rasulullah. Ketika dia sombong, namanya anak muda, wajar kan? Jadi ada rasa sombongnya. Maka ketika Ali sombong, apa katanya? Wahai Ali, ada yang nanti bisa mengalahkan kamu. Temuin di bukit yang sekarang jadi istananya Raja Mekah. Itu namanya bukit apa? Jadi orang Mekah itu kalau ada berita, kan dulu belum ada pengeras suara. Belum ada pengeras suara. Jadi kalau ada berita, dia naik ke atas sana itu teriak-teriak seperti Rasulullah ketika mengumpulkan Bani Hasyim, Bani Muthalib itu naik ke atas sana. Maka ketika Ali nantang, ya, sekarang udah nggak ada, jabalnya udah nggak ada. Karena jabalnya sekarang dijadikan tempat istananya raja-raja yang ada di Arab Saudi sana. Udah nggak berfungsi lagi, tapi ada sebelahnya itu hanya miniatur daripada jabal, bukan Jabal Qais, apa itulah, lupa. Lupa, belum pernah ke sana, cuman bayangin dong. Nah, ketika Ali menantang itu, maka wahai Ali, nanti ada musuhnya, ya, silahkan kamu datang di jabal itu, temuin jam 3. Maka datang ketika Ali ke sana di atas bukit itu, tiba-tiba di situ udah ada orang yang sedang nunggu dengan muka tertutup. Kata Ali, sombong amat ini orang batinnya. Belum tahu ini Ali jago PBLP ini. Setelah bertanding, yang satu ditutup, yang satu tidak, Ali. Akhirnya apa? Kemenangan di pihak yang memakai sabuk putih. Ya, sabuk putih. Ternyata ketika dibuka apa? Rasulullah SAW. Luar biasa. Baru yang terakhir, yang dekat ini adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar ini kalau seandainya semua sahabat-sahabat pahalanya ditimbang, itu lebih mulia Abu Bakar. Abu Bakar ini penentu. Semua orang goncang ketika terjadi apa?
Isra dan Mi'raj. Ya, semua goncang. 50% bahkan 60% pengikut Rasulullah goncang. Gara-gara Rasulullah cerita. Apa ceritanya? Subhanalladzi asra ya bihimnal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus sampai ke Sidratul Muntaha hanya tempo 1 malam. Nggak percaya. Nah, mereka sudah putus asa itu. Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan putus asa. Ini juga naiknya ke atas gunung, putus asa. Sudah putus asa. Karena apa? Sudah bangga karena sebagian mereka ikut apa yang dipropagandakan seorang Abu Lahab dan kawan-kawan. Tujuannya agar mereka ini nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka terakhir kita ini kuncinya kita temuin Abu Bakar. Ya, kalau kita bisa berhasil Abu Bakar ini nggak percaya kepada Rasulullah, bubar sudah Islam, kata orang-orang itu. Dia datang kepada Abu Bakar, ya. Apa yang ditanyakan oleh mereka? Jawabannya simpel. Kalau seandainya mata saya melihat pintu ini putih, ya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan bahwa pintu hitam, maka akan saya salahkan mata saya. Wih, saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW karena selama hidupnya nggak pernah bohong. Teman baik kan Abu Bakar ini. Ya cuman beda 2 tahun kok. Artinya sepantar lah ya. Maksud jahiliyahnya juga bareng, setelah masuk dalam kenabian juga bareng. Artinya hanya beda beberapa tahun. Maka begitu jawabannya. Semakin panaslah keluarga Abu Lahab dan kawan-kawan ini. Karena apa? Begitu sakleknya. Kalau seandainya mata saya sudah melihat pintu ini putih dan memang putih, tiba-tiba Rasulullah datang kepada saya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya pintu itu hitam, maka akan saya salahkan mata saya bahwa mata saya bohong. Masya Allah, ini mah akidahnya udah luar biasa. Ya. Ini kenapa secara ini saya sampaikan? Karena kondisi kita hari ini luar biasa, ya. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bertahan, tidak kuat. Padahal hari ini setelah kita ini tadi ya, kita lanjut ayatnya di 114 dan 1 Al-Fatihah dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ubudiyah sama uluhiyah sama. Tuh. Jadi Quran itu benar ternyata bicara ismu, bicara sistem, bicara khilafah. Ketemu. Muaranya baca Quran itu, mempraktekkan Quran itu muaranya ketemunya harus di sini. Kalau enggak salah, maka bosan kan? Khilafah. Ini tulisan Cina, ini Cina. Saya mau Mandarin bisa, kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan. Ini Cina ke Mas Wahyu. Iya, ya orang namanya ngajar dosen semua bagaimana sih kalau nggak disingkat? Iya, muaranya harus kembali kepada khilafah. Jadi fungsi Allah hari ini belum berfungsi secara maksimal, bahkan belum, hanya baru segelintir saja. Kenapa Allah dikatakan sebagai pengatur atau sebagai Rob? Karena Allah punya rububiyah atau aturan. Kenapa Allah dikatakan sebagai Malik, penguasa? Karena Allah sebagai mulkiyah. Allah punya mulkiyah, yaitu teritorial atau kerajaan. Kenapa Allah dikasih sembahan? Karena ada ubudiyah atau uluhiyah, yaitu yang menyembah. Itu adanya di An-Nas, di Al-Fatihah. Ini 3 ini salah 3 dari 99 Asmaul Husna. Sampai di sini paham? Kalau mau agak sulit-sulit dikit. Nah, baik, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Rijal dan kawan-kawannya semuanya paham dan nanti bisa kita praktekkan bersama. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.